Jadi saat sekarang ini itu tidak cukup hanya mencapai prestasi saja, tapi prestasi itu harus diakui, harus di-like, harus diviralkan, harus dikomen. Tanpa itu semua itu rasanya seperti kita merasa seperti tidak eksis atau tidak dihargai. Jika misalnya kontennya terpapar satu konten, dihitung saja sampai kemudian konten yang ke-64 apa yang kemudian akan terjadi. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tadi ya kondisi perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, bosan itu sebetulnya ada di titik netral sebetulnya. Nah, mindfulness kemudian bisa berperan di sini karena menyadarkan individu bahwa yang namanya perasaan itu sebenarnya hanya perasaan, sekadar perasaan, bukan aku, milikku, dan diriku. Kalau orang merasa tidak nyaman, dia akan kejar sebanyak mungkin yang pleasant. Cuma mindfulness itu adalah menarik garis tengah di antara mereka. Kalau di antara 1 dan 2, 3 dan 4 itu ditarik garis tengah itu mindfulness. Nah, kenapa mereka ini harus dibereskan berempat? Karena kalau nggak dibereskan dia akan memunculkan yang kelima. Ketika 1-4 itu menjadi pengganggu kita untuk konsentrasi, bisa fokus lebih lama, maka orang akan kehilangan kejernihannya. Kehilangan kejernihan itu berarti dia kehilangan wisdom atau kebijaksanaan. Sehingga obatnya yang kelima itu nggak ada. Karena doubt, keraguan-raguan, dan ketakutan itu obatnya cuma satu. Wisdom atau knowledge. Nah, tapi mindfulness itu yang penting adalah ada di sebelah kiri yang biru. Itu adalah kita berusaha sebanyak mungkin menunda terhadap yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, sebanyak mungkin kita tunda. Meskipun dia bermanfaat. Sangat berbahagia mendengar kabar Ibu dan Bre Johan sehat. Dan tentu ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami di acara Disnatalis kami yang ke-25 ini. Telah hadir narasumber yang saya tidak terbayang akan bisa duduk bersama dengan para narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dan Ibu dan Bre Johan, ya, pada malam hari ini kita memiliki tema Mindful Living, so Mindfulness Practice. Dan berkaitan dengan tema tersebut, sebenarnya kalau tadi saya baca-baca banyak artikel ya, antara dunia nyata dengan dunia sosial, dengan dunia digital, saat ini kan mengalami banyak sekali gap. Kadang orang di dunia nyata terlihat oke, baik-baik saja, tetapi di dunia sosial, ya mereka bisa bercerita apapun itu. Sedih, senang, yang itu tidak terekspresikan di dalam dunia nyata, gitu. Bahkan sampai saat ini ya, ada metode penelitian cyberfenomenologi, benar ya Ibu? Dimana mendalami pengalaman manusia di dalam dunia digital gitu. Jadi saya berpikir, apakah penting itu dunia digital? Tetapi kan di sisi lain, dunia digital juga memberikan efek yang sangat luar biasa sekali bagi kesehatan mental kita. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan kita hari ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa kita sekarang menjadi seperti ini? Seperti seolah-olah kita jadi penyemukan dua antara dunia nyata dengan dunia digital. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, pada malam hari ini saya berharap Ibu dan Bre Johan berkenan untuk memaparkan, untuk menjelaskan sebenarnya ada apa dengan kita. Dan nanti masing-masing bisa memaparkan selama 15 menit, karena selanjutnya nanti kurang lebih 1 jam kita ada sesi diskusi, Ibu. Waktu dan tempat nanti persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas Silani untuk pengantarnya. Tadi sebelumnya juga saya mendengarkan pengantar dari Bante Santacito. Tadi kita membahas berdua ya, Bro Johan, kita jadi grogi gitu karena pengantarnya sangat bagus tadi. Tapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Atas Silani tadi ya. Orang dengan mudah ketika ditanya apa kabar akan menjawab kabarnya baik, seperti itu. Sebenarnya itu satu-satunya kabar baik yang saya bawa malam ini sih, bahwa kabarnya baik gitu ya. Karena apa yang akan saya bicarakan di dalam 15 menit ke depan ini adalah kondisi bahwa sebenarnya kondisi saat ini tuh sedang baik-baik saja. Nah, tema yang saya angkat hari ini sengaja memilih judul ini. Ini seperti judul lagu ya, mungkin teman-teman yang ada di sini. Jadi misery loves company, artinya orang itu kalau kondisinya sedang tidak baik-baik saja, atau sedang sengsara, atau sedang nelangsa,
itu biasanya dia akan ngajak-ngajak temen. Tapi sebaliknya kalau kondisinya lagi baik-baik aja biasanya lupa dengan orang lain, hanya ingat dengan diri sendiri saja, gitu. Nah, malam ini kita akan membahas tentang hal tersebut ditilik dari kondisi betapa dari pengalaman dan pengamatan saya sebagai peneliti, saya melihat bahwa saat ini kita sedang memasuki zaman yang rasanya itu menjadi lebih dangkal dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau tadi sudah disampaikan pengantar bahwa saat ini tuh teknologi berkembang dengan sangat pesat dan kehidupan kita menjadi lebih mudah, sebenarnya yang kemudian perlu untuk kita tanyakan juga ada apa di balik kemudahan itu semua. Karena nggak mungkin kemudahan itu datang tanpa dibarengi dengan kesukaran. Tidak mungkin hanya plus-plus saja, pasti ada kemudian sisi resiko dan konsekuensinya seperti itu. Nah, start dari mana? Start dari hasil penelitian terbaru yang dilakukan di lintas negara yang menunjukkan bahwa saat ini kita memasuki era baru ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Era baru yang dinamakan era yang muda yang nelangsa. Jadi pada masa lampau, kalau data historis itu menunjukkan yang namanya, kalau kita bikin parameter yang namanya kesengsaraan hidup gitu ya. Kesengsaraan hidup itu biasanya mencapai titik paling sengsara di usia 40 tahun. Mungkin Atasilani atau Bro Johan belum 40 kata teman-teman yang lain, tapi sebentar lagi berarti akan memasuki umur 40 tahun. Tapi kondisi saat ini berubah dengan sangat drastis. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa yang namanya kesengsaraan hidup itu tidak lagi kemudian terjadi mencapai titik terendah di usia 40 dan kemudian menjadi berkurang seiring bertambahnya usia, tapi kesengsaraan hidup itu terjadi sejak usia 18 sampai dengan 24 tahun. Jadi di titik itu kalau di masa lampau itu masa saya ya, mungkin juga masanya Atasilani, yang namanya masa muda itu adalah masa yang paling menyenangkan dalam kehidupan. Akan tetapi sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Kesengsaraan yang namanya anak muda itu justru malah terjadi itu lebih awal gitu. Nah, penelitian yang saya tampilkan di sini itu penelitian yang dilakukan lintas negara. Ini kebetulan diagram yang ditunjukkan ada penelitian yang dilakukan di Inggris karena saya mengambil PhD di bidang mindfulness itu di Inggris gitu ya. Dan di sini jelas terlihat ya kalau dari garis warna oranye dan garis warna biru di grafik sebelah kiri menunjukkan bahwa yang namanya kesengsaraan itu terjadi pada kelompok usia yang saya sebutkan tadi itu gitu. Tapi tidak hanya di Inggris, tapi penelitian di banyak negara, di artikel yang saya kutip ini ada 40 negara lebih. Ada juga artikel lain di sekitar 100 negara yang menunjukkan tren serupa. Nah, problemnya kemudian setelah masuk usia 18-24 paling sengsara, apakah kemudian akan jadi tidak sengsara setelah itu? Pola yang terjadi itu justru malah menunjukkan bahwa kesengsaraannya itu hanya akan menjadi semakin mendalam. Seperti itu, teman-teman. Peta lain yang juga baru terjadi belakangan ini, terutama sejak masa pandemi, adalah yang namanya peta ketika orang bekerja. Itu kan biasanya lulusan dari perguruan tinggi, itu kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lebih tinggi daripada lulusan SMA. Iya, benar. Namun setelah pandemi yang terjadi justru sebaliknya. Serapan tenaga kerja itu justru malah lebih banyak yang bisa terserap secara proporsi dari lulusan SMA dibandingkan dari segi perguruan tinggi. Seperti itu. Kalau dilihat dari grafik yang coba saya kutip di sini, ini grafik yang terjadi di Amerika Serikat. Dilihat dari yang warna biru muda, itu kelihatan sekali ya setelah pandemi di sekitar tahun 2020-2021 yang warna biru muda yaitu lulusan fresh graduate gitu ya, yang menjadi pengangguran itu makin lama makin meningkat. Padahal sebelum-sebelumnya selalu di titik yang rendah. Jadi dua sisi ya teman-teman. Jadi ada sisi bahwa secara mental itu menjadi yang namanya problem terkait dengan mental itu terjadi usia lebih awal, dan yang kedua secara finansial juga kesempatan untuk kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak yang biasanya berkorelasi dengan semakin tingginya pendidikan itu juga sekarang yang terjadi adalah justru sebaliknya.
Nah, kalau polanya sudah seperti ini dan terjadinya pada level global, tidak hanya di negara kita saja, itu menunjukkan bahwa problem itu bisa jadi bukan bukan hanya pada level mental saja, tapi sudah pada problem pada lingkupnya adalah secara sosial. Jadi, saya coba untuk, eee, mem membedah hal ini dari segi memandangnya itu dari segi perubahan formasi sosial gitu. Tadi, sudah sempat juga disampaikan oleh Atasilani ya, bahwa kehidupan itu serba berubah sejak adanya kecanggihan teknologi yang namanya internet. Jadi dunia hari ini itu seakan-akan sudah dilipat. Jadi saling terkoneksi, namanya hyper connected terhadap hampir semua hal. Eee, istilah hyper connected Bro Johan sudah familiar ya. Jadi tidak hanya connected, tidak hanya interconnected, tapi sudah hyper connected. Nah, tapi sebenarnya pengertian hyper connected itu sendiri apa? Yang pertama adalah dicirikan oleh exposure. Exposure di sini itu artinya adalah bahwa di masa lampau yang namanya data dan informasi dan opsi, itu kita harus bergerak kemana-mana untuk mencari. Gitu, sehingga kita merasa bahwa opsi yang kita miliki itu selalu terbatas jumlahnya. Karena kemampuan kita untuk akses terhadap informasi dan data itu juga terbatas. Tapi saat ini karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, terutama internet, kita nggak pengen dapat informasi tentang hal tersebut aja diiklanin. Dapat informasi dan itu terjadi itu tidak kenal waktu ya, 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu gitu. Jadi exposure yang secara terus-menerus itu mengakibatkan individu secara mental itu merasa dirinya itu seakan-akan memiliki opsi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan sudah menjadi nature pada manusia adalah ketika opsinya itu banyak, yang terjadi adalah semakin bingung. Dan pada akhirnya opsi yang dipilih itu nanti akan kita bicarakan adalah opsi yang paling mudah dan paling menyenangkan. Seperti itu. Ciri yang kedua kalau kita berbicara mengenai perubahan dalam formasi sosial adalah apa yang dinamakan sebagai contagion effect atau efek penularan. Di layar itu sudah saya tampilkan, mungkin teman-teman di sini ada yang hobi main catur ya. Catur itu kan kotaknya kan ada 64 jumlahnya. Kita coba untuk analogikan penularan itu yang terjadi adalah seperti kalau misalnya satu orang menulari sesuatu kepada orang lain, itu sifatnya tidak seperti perkalian atau penjumlahan, tapi sifatnya adalah eksponensial. Agak belibet ya, tapi kita langsung ambil contoh dari papan catur itu. Katakanlah di papan catur yang pertama itu diletakkan sebutir beras. Jika yang pertama itu menular kepada yang lain, maka di papan yang kedua ada 2. Kemudian di papan yang ketiga itu ada 4. Yang berikutnya lagi, Atasilani ada berapa? 8. Ada 8, yang berikutnya lagi ada 16. 16, yang berikutnya lagi ada 32. Jumlah total papan catur kan ada 64. Coba tebak berapa jumlah butir beras yang ada di papan yang ke-64 tadi. Jumlahnya adalah sebagaimana yang tercantum di layar 18 gitu ya. Belakangnya ada 18 angka lagi. Gitu. Jadi kita coba supaya teman-teman di sini juga bisa membayangkan ya penularannya seperti apa dari satu butir beras sampai kemudian pada kotak yang ke-64 itu 18, kalau ada 18 angka lagi di belakangnya. Kalau misalnya 3 angka kan ribuan. Kalau misalnya 6 itu berarti juta. Kalau misalnya 9 berarti miliar. Kalau misalnya 12 berarti triliun. Kalau 15 artinya Apa? ribu triliun gitu ya. Kalau misalnya 18 berarti juta triliun jumlah beras. Jadi sama seperti kalau dibayangkan adalah lebih tinggi daripada gunung puncak Everest di Himalaya, atau jumlahnya juga sekitar 1000 kali dari produksi beras global di dalam 1 tahun. Dari satu butir beras. Jika misalnya dibiarkan penularannya itu bisa menghasilkan ya itu lebih besar daripada puncak gunung Everest. Nah, analogi ini cocok ketika kemudian digunakan untuk kita membahas penularan dari pandemi pada saat virus COVID-19 gitu ya.
Jadi dari satu orang terkena virus sampai kemudian sampai kepada kotak yang ke-64 angkanya segitu itu tadi gitu. Koefisien yang digunakan eksponensialnya adalah 2. Nah, pertanyaannya kemudian ketika ada satu berita di media sosial gitu ya, eksponensialnya ada berapa? Ada sekitar 7 sampai 8 kali. Jadi satu orang tidak menulari pada 2 yang sudah kita hitung tadi, tapi menulari kepada 7 sampai 8 orang yang lainnya. Dihitung saja sendiri ya, di kotak yang ke-64 catur itu penularannya terjadi secara semasif apa. Itu yang disebut sebagai contagion effect kalau kita berbicara mengenai media sosial. Ini baru aplikasinya saja ya, belum bicara mengenai kontennya. Seperti itu. Nah, problemnya sekarang tadi analoginya adalah dengan virus COVID. Itu kan 2 ya koefisiennya ya. Ini 7 sampai 8 kalau menggunakan media sosial. Nah, apa kemudian konten yang paling dominan di media sosial? Konten yang paling dominan di media sosial adalah konten yang kemudian kita analogikan sebagai virus gitu ya. Virus mental saya namakan seperti itu. Yang berisi apa? Berisi pengetahuan palsu mengenai diri. Seperti itu. Dan istilah-istilah yang saya tampilkan di layar ini hanya sebagian aja dari istilah yang viral gitu ya di media sosial seperti Instagram, TikTok dan sebagainya gitu. Tapi saya coba berdasarkan penelitian yang saya lakukan gitu ya, mencoba untuk melakukan klasterisasi gitu atas Silani dan Bro Johan. Jadi klasterisasinya saya coba untuk bagi menjadi 2 klaster yang besar. Ada yang dinamakan sebagai self entitlement yang pada dasarnya adalah diri sendiri itu merasa bahwa dia itu jauh lebih hebat, lebih istimewa, lebih layak dibandingkan dengan orang lain. Dan apabila itu kemudian ternyata tidak bisa tercapai, muncul apa yang dinamakan sebagai self pity atau mengasihani diri sendiri. Seperti itu. Nah, pengetahuan palsu mengenai diri inilah yang kemudian banyak beredar di media sosial gitu ya. Nanti kalau dari teman-teman bisa sharing gitu ya atas Silani terkait dengan ini gitu, apa saja konten-konten di media sosial yang kita coba yuk identifikasi bersama yang kemudian mengandung misalnya saja orang yang sebetulnya kemampuannya biasa-biasa aja, tapi kemudian dengan menggunakan beragam teknik ya yang namanya entah manifesting, sudah pernah dengar atau belum? Jadi itu manifesting itu pokoknya intinya itu seperti law of attraction gitu ya. Jadi kita membayangkan saja tidak perlu melakukan apa-apa gitu udah bisa tercapai gitu loh, apa yang kemudian kita inginkan. Ya, itu termasuk salah satu varian dari self entitlement. Belum lagi juga orang yang sebenarnya sebetulnya orang yang paling tidak mampu tapi justru yang ngomongnya paling banyak. Seperti itu yang terjadi yang kita lihat di sekitar kita. Itu yang dinamakan sebagai juga Dunning-Kruger effect dan sebagainya. Yang pada dasarnya di sini untuk menunjukkan bahwa dasar dari perasaan entitlement, rasa GR yang amat sangat luar biasa yang cenderung mengarah pada narsis gitu ya seperti itu, didasarkan pada kondisi mental yang tidak bisa tenang dan seimbang atau kondisi mental yang rewel seperti itu. Nah, di sisi lain juga pengetahuan palsu yang banyak sekali kemudian konten-konten yang beredar di media sosial itu terkait dengan validasi. Jadi saat sekarang ini itu tidak cukup hanya mencapai prestasi saja, tapi prestasi itu harus diakui, harus di-like, harus diviralkan, harus dikomen. Tanpa itu semua itu rasanya seperti kita merasa seperti tidak eksis atau tidak dihargai. Ada lagi juga kecenderungan untuk sedikit-sedikit memberikan label toksik gitu ya. Asal kita tidak nyaman terhadap sesuatu kita bilang bahwa itu toxic productivity misalnya, atau toxic parent, toxic friend, toxic relationship dan sebagainya dan seterusnya. Sebenarnya pemberian label seperti itu dari dugaan saya berdasarkan riset-riset yang sebelumnya itu didasarkan pada apa yang dinamakan sebagai mengasihani diri sendiri gitu. Dan ujung-ujungnya mengasihani diri sendiri itu kemudian akan menciptakan sekarang yang sangat populer adalah apa yang disebut sebagai memeluk diri sendiri, self hug, dan apa yang disebut sebagai me time, self reward dan sebagainya. Seperti itu. Nah, beragam jenis pengetahuan palsu mengenai diri ini sayangnya patut diduga merupakan konten yang justru malah paling banyak pengikutnya dan paling viral di media sosial.
saya pengen teman-teman mengingat kembali tadi ya, hitung-hitungan papan catur itu tadi, gitu kan. Jika misalnya kontennya terpapar satu konten, dihitung saja sampai kemudian konten yang ke-64 apa yang kemudian akan terjadi, seperti itu. Dari sini kemudian, apa yang dinamakan dan kita kenal sebagai mindfulness ini menjadi seakan-akan seperti masker gitu ya, pelindung kita terhadap virus-virus yang ada di media sosial. Jadi, mindfulness itu berasal dari ini ya, bahasa Pali, sati, dan, penelitian tentang mindfulness itu memang saat ini, banyak sekali dilakukan di negara maju. Di Indonesia sudah mulai banyak juga, saya juga sudah menerbitkan sejumlah artikel penelitian di bidang, mindfulness. Di psikologi UP ini juga ada saya membuka mata kuliah psikologi mindfulness juga seperti itu, karena sejalan dengan bidang saya ketika studi lanjut. Nah, kenapa kemudian saya bisa mengatakan bahwa mindfulness ini bisa kemudian menjadi masker pelindung virus? Karena sebenarnya self-entitlement dan self-pity itu adalah keyakinan ya, keyakinan yang palsu gitu mengenai diri kita sendiri. Dan yang namanya keyakinan itu terbentuk oleh apa? Oleh dasar feeling, oleh dasar perasaan yang kita miliki gitu. Dari perasaan ini muncul keyakinan dan dari keyakinan ini kemudian muncul aksi, kemudian muncul pembenaran terhadap aksi yang kemudian kita lakukan seperti itu. Dan tadi Bante Santoso juga sempat mengatakan ya bahwa salah satu praktik dari mindfulness itu adalah kemudian mindful terhadap kondisi perasaan seperti itu. Nah, mindful terhadap kondisi perasaan itu artinya bagaimana jadi kita pada saat berhadapan dengan konten di media sosial itu kita tidak melulu fokus dengan isi kontennya itu apa, tapi lebih kepada memperhatikan bagaimana reaksi kita terhadap konten yang muncul gitu. Nah, secara umum reaksi yang seringkali dimunculkan ya kalau misalnya kita menyaksikan hal-hal yang buat kita itu menyenangkan, kita pengennya itu nggak cepat berlalu Iya, benar. gitu. Kita akan cari terus sampai kapan ya, biasanya sampai ketiduran atau sampai baterainya habis biasanya. Karena ending dari media sosial itu kan tidak ada endingnya sepertinya Benar gitu. Sebaliknya, yang kita lakukan juga kemudian adalah, kita juga tidak ingin hal-hal atau stimulus-stimulus atau konten-konten yang tidak menyenangkan itu untuk berlama-lama kita saksikan, seperti itu, gitu. Dan di sisi lain juga reaksi yang kita tampilkan kita seringkali juga skip konten ya, skip kalau nonton misalnya sekarang kan kecenderungannya kalau nonton video agak panjang mudah-mudahan nggak nonton podcast ini kerasa terlalu panjang gitu di-skip gitu. Tapi yang muncul pada saat kondisi seperti itu adalah dianggap sebagai kondisi yang membosankan. Dan membosankan itu bagi pikiran umum gitu dimaknai sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tadi ya kondisi perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, bosan itu sebetulnya ada di titik netral sebetulnya gitu. Jadi dia tidak negatif, tidak positif sebetulnya kalau berdasarkan valensi perasaan, akan tetapi dia kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan dan digantikan dengan sesuatu yang baru gitu loh. Nah, mindfulness kemudian bisa berperan di sini karena menyadarkan individu bahwa yang namanya perasaan itu sebenarnya hanya perasaan, sekadar perasaan, bukan aku, milikku, dan diriku, seperti itu gitu. Itu sih pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Cleo atas wawasan yang sangat mendalam dan tentu saya tercengang, mungkin teman-teman juga sama. Data yang ditampilkan benar-benar membuat saya, wow, sebegitu besar efek dari ketergantungan media sosial. Saya boleh menyatakan demikian nggak? Itu masih malah belum menspesifikkan pada ketergantungannya ya. Jadi masih pada dasarnya itu dua faktor utama ya. Yang pertama adalah kita nggak bisa memungkiri kondisi pandemi yang mengakibatkan secara mental, secara finansial itu belum bisa balik pulih seperti sedia kala. Dan yang kedua adalah ya keberadaan teknologi internet terutama memang media sosial juga di dalamnya. Karena ya kondisi itu mengakibatkan orang itu semakin merasa GR bahwa dia itu punya opsi gitu loh.
Jadi kemampuan dia untuk kemudian melakukan refleksi, belajar untuk mengenal keterbatasan yang dia miliki dan seterusnya, itu seakan-akan itu bisa bisa teratasi dengan adanya teknologi. Nggak perlu kenal dengan siapa dirinya gitu ya, tapi dengan teknologi dia bisa menjadi siapapun yang dia mau kan, seperti itu. Berarti, saat ini kan muncul banyak sekali self diagnose. Jadi ketika saya mengalami goncangan batin, saya merasa kok saya sedih terus-terusan ya, kok rasanya semua orang tidak bisa menerima saya. Kemudian ketika saya nonton, ya di TikTok misalnya, itu kan ada banyak sekali, konten-konten yang berisi, "Oh kalau kamu seperti ini, tandanya kamu mengidap yang seperti ini." Ada banyak sekali yang seperti itu. Dan kemudian diikuti terus-menerus dan itu membuat benar-benar, "Oh, apakah ini sesuai dengan saya ya? Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi?" Iya, saya kok melihatnya ya itu salah satu upaya untuk bisa jadi itu bagian dari self, pity Oh, pada saat jadi kita pada dasarnya yang namanya kehidupan itu kan selalu, penuh dengan kompetisi gitu ya. iya Dan ketika dihadapkan dengan kompetisi itu kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kondisi ketika kalah itu banyak yang kemudian nggak bisa menerima gitu loh, kondisi kekalahan tersebut gitu. Kekalahan tentunya tidak hanya kompetisi misalnya kejuaraan lomba-lomba seperti itu ya, tapi kekalahan dalam kehidupan, seperti itu. Nah pada saat kemudian orang misalnya kalah, tidak bisa perform sebagaimana yang dia harapkan, bikin orang lain kecewa, itu bisa jadi kemudian juga muncul, salah satu cara yang kemudian digunakan itu adalah kemudian merasa dirinya itu sebagai korban gitu loh. Jadi victim mentality, mentalitas, merasa diri sebagai korban yang salah satu justifikasinya didapatkan dari apa ya, dari hasil self diagnosis ya, mendiagnosis diri sendiri, "Oh saya mengalami ini, saya adalah korban," seperti itu. Oh, saya paham. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin, coba untuk kita masuk ke Bro Johan, ya. Jadi, bagaimana pandangan Bro Johan terkait, eee, apa yang disampaikan oleh Bu Cleo tadi, terkait mungkin bisa self-pity tadi, atau mungkin lebih spesifik, karena Bro Johan sebagai seorang pelatih mindfulness, bagaimana pandangan Bro Johan terhadap, masalah-masalah mental yang tadi itu? Iya, terutama di masyarakat perkotaan, wah itu eksis banget hal-hal kayak gitu ya, Bu Cleo. Bukan hanya kepada mahasiswa, tapi juga mereka yang jadi karyawan kantoran, kemudian juga bahkan mereka yang sebenarnya bahkan atasannya loh, leader-leadernya itu bahkan juga kadang-kadang pernah kena paparan itu. Apakah itu self-entitlement-nya, kemudian sampai menjurus ke self-pity, itu yang nampaknya jadi ribut ya. Orang jadi di dalam keadaan ini hidupnya ribet banget. Itu yang saya lihat sih, itu valid adanya. Dan kalau nanti lihat, saya punya slide juga, itu nanti sebenarnya sangat relate dengan apa yang kalau saya belajar dari background secara Buddhis atau tradisi Timur itu cocok sekali sih. Gitu sih. Oke, menyambung dari jawaban dari Bro Johan, mungkin kita bisa langsung tampilkan materi dari Bro Johan Boleh. untuk kita bahas lebih lanjut, nanti kita diskusikan setelah ini. Iya, jadi belakangan ini kenapa kita perlu bahas mindfulness atau meditasi ya? Yang saya lihat bahkan ini terjadi di kalangan teman-teman, bahkan yang di sekolah, bahkan di universitas, bahkan sampai ke di swasta, di kantoran juga. Mungkin juga di pemerintahan, tapi saya belum sampai masuk ke sana. Ini saya lihat dia punya ability to focus gitu ya. Dia lama-lama makin berkurang, makin turun terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, makanya saya pernah ingat dulu Bu Cleo pernah bilang, kita ini kalah dengan ikan emas gitu ya. Attention span-nya atau kemampuan jangka fokusnya. Karena lihat dari penelitiannya si Dr. Gloria Mark ini, kalau kita lihat 20 tahun lalu, orang bisa perhatikan sesuatu itu sampai 2,5 menit. Jadi dia bisa perhatikan satu bagian objek bahkan yang statis, bisa sampai 2,5 menit. Kemudian munculnya gadget di 2012 yang udah mulai gitu ya, mulai meradang atau bahkan baru awal lah gitu. 2012, 8 tahun kemudian, itu udah mendegradasi atau menurunkan sampai sudah menurunkan sampai setengahnya. Sudah tinggal 75 detik. Kemudian 6 tahun lalu di sekitar masa-masa COVID, kalau kita lihat dari penelitian ini, itu udah turun sampai 47 detik. Dan paparannya sosial media, kemudian tadi hyper connected tadi itu kan makin menggila ya. Sampai sekarang di 2024, 2025 dia sudah semakin menurun.
Kalau ikan mas tadi adalah 8 detik, itu 7 detik ya Bu ya. Dan saya nggak tahu ini di masa mendatang akan seperti apa, dan nampaknya ini akan semakin turun. Itulah kenapa kadang-kadang saya suka dengar curhatannya orang lain, udah nggak ada yang baca buku. Karena bayangkan dalam satu buku itu ada berbagai macam kata, sementara orang cuma punya kemampuan attention span-nya 7 detik, berarti 3, 4, 5 kata dia udah pergi gitu loh. Kalau ingat dia balik lagi, nggak ingat ya dia sana terus. Nah, gimana dia membaca satu buku yang isinya banyak sekali kata-katanya itu? Mungkin baru baca satu baris, kemudian dia menggembara, sulit untuk dia bisa dapat isi makna dari seluruh bukunya. Nah, maka ini adalah sebetulnya masalah juga ya. Sampai muncul tadi kekurangan clarity, kemudian jadi orang itu lebih banyak menyalahkan orang lain dan sebagainya, karena dia nggak fokus dengan dirinya sendiri bahkan. Ya, maka kalau di slides berikutnya, ini saya lihat apa yang Buddha ajarkan atau di tradisi timur itu ada namanya 5 mental obstacles, atau kalau disebut sih 5 gangguan secara internal pikiran. Kalau saya lihat dari kurva X gitu ya, kalau kita gambarkan garis X-nya itu ada desires dan hatred. Kalau di bagian yang kiri, desires itu adalah pleasant. Apapun yang menyenangkan, dia akan menimbulkan desires atau sesuatu yang kita anggap melekati gitu. Nah, tadi kan Bo Cleo bilang, wah sibuk cari validasi dan sebagainya. Itu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan memang. Dan orang attach dengan itu. Tapi di sisi yang kanan, ketika di bagian yang merah, itu adalah hatred. Itu karena orang terpapar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, secara fisik maupun mental. Kalau yang saya lihat, itu jatuhnya malah jadi menolak, membenci, gak suka, dan sebagainya. Ya, jadi dikit-dikit toksik gitu ya Bu ya. Apakah mulai dari partnernya sampai ke keluarganya dibilang toksik gitu ya. Bahkan pekerjaannya. Nah, tapi ternyata kita punya obstacle secara mental, rintangan secara pikiran itu bukan hanya sesuatu yang senang atau tidak senang. Ya mungkin itu akan lebih banyak nanti kita bahas gitu ya. Tapi yang ketiga dan keempat itu yang menarik. Bahwa orang-orang zaman sekarang sering banget ngomong ke saya gitu ya. Mental saya gak stabil nih. Kadang over energy sampai dia menjadi restless overthinking terus. Dia pikirannya selalu ke depan atau ke belakang. Maksudnya ke masa depan atau ke masa lalu. Restless, dia nggak bisa stop untuk berpikir. Tapi di sisi yang lain kadang-kadang dia bisa sampai low energy, extremely low energy. Energinya atau dia punya sebuah gairah nih gitu ya, sampai low sekali. Laziness. Maka sebetulnya kalau kita lihat dari sini, di sisi yang kiri dan kanan, sebetulnya nggak ada yang bagus. Hanya karena orang-orang mungkin lebih mempromosikan salah satu di antara mereka, itu yang lebih populer. Contoh, kalau orang merasa tidak nyaman, dia akan kejar sebanyak mungkin yang pleasant. Pleasant dikejar, terus misalnya lah, kita udah merasa, aduh belajar selama seminggu udah gila-gilaan untuk ujian. Setelah seminggu kemudian, ternyata partinya sampai 2 minggu. Dan itu dianggap adalah sesuatu yang tadi self-reward, kemudian me time yang secara extremely itu sebenarnya toxic. Nah sebetulnya, kalau kita lihat, dua-duanya kiri maupun kanan, terlalu banyak ke kiri atau ke kanan, dua-duanya nggak ada yang bagus. Kalau terlalu happy, terlalu yang menyenangkan bikin kita lupa. Kalau terlalu tidak menyenangkan, itu juga bikin kita menjadi lebih banyak tidak suka gitu ya. Tapi secara kenyataannya, kalau saya lihat, bukan berarti kita tuh lepas dari mereka semua. Kita tetap merasakan kadang-kadang ya yang senang, kadang merasakan yang tidak senang, itu nggak bisa dihindari. Cuma mindfulness itu adalah menarik garis tengah di antara mereka. Kalau di antara 1 dan 2, 3 dan 4 itu ditarik garis tengah itu mindfulness. Jadi kalau kita sedang merasakan pleasant, extremely pleasant, kita upayakan gimana dengan berbagai cara, sedikit demi sedikit kita tarik supaya ke tengah. Dengan berbagai cara. Kemudian kalau dia unpleasant, tidak menyenangkan, kita tarik pelan-pelan untuk ke tengah lagi. Sehingga kalau saya bisa buat semacam satu statement atau kalimat gitu ya. Mindfulness itu bawa kita ke titik 0. Ke titik 0 atau titik seimbang. Nah semakin kita mindful, kita akan lebih banyak di tengah. Merasakan mereka, tapi kita lebih cepat balik ke tengah. Begitu juga dengan low energy dan over energy. Kalau mereka bisa di titik ketengahkan, kita punya energi yang seimbang. Nah, kenapa mereka ini harus dibereskan berempat? Karena kalau nggak dibereskan, dia akan memunculkan yang kelima. Ketika 1-4 itu menjadi pengganggu kita untuk konsentrasi, bisa fokus lebih lama,
maka orang akan kehilangan kejernihannya. Kehilangan kejernihan itu berarti dia kehilangan wisdom atau kebijaksanaan. Sehingga obatnya yang kelima itu nggak ada. Karena doubt, keraguan-raguan, dan ketakutan itu obatnya cuma satu. Wisdom atau knowledge. Begitu wisdom dan knowledge-nya nggak ada, maka dia akan kelima. Dan ini akan berputar seperti lingkaran setan. 1-5 ini. Dan maka kalau ditanya, gimana sih masyarakat yang sekarang itu bisa hidup secara lebih mindful, bisa menyeimbangkan di tengah-tengah meskipun kehidupannya cepat gitu ya. Dan kemudian distraksi media sosial sudah gila banget. Mungkin saya bisa jawab dengan satu slide di slide berikutnya. Kalau saya gambarkan ini ada 2 mode daripada mindfulness. Ini kalau yang kiri dan kanan, itu biasanya saya bantu teman-teman untuk punya 2 keterampilan ini. Kenapa harus 2? Karena kalau 1, dia tidak bisa digunakan setiap waktu, setiap saat. Contoh, ini yang pertama yang saya tekankan, itu adalah kalau kita berlatih daripada mindfulness dan meditasi itu ya. Itu kita akan lebih diawali dengan apapun yang bukan objek, itu diabaikan. Kalau dalam istilahnya psikologi modern atau psikologinya mindfulness, itu adalah fokus attention-nya tuh ditingkatkan ya. Itu di situ kita belajar mengabaikan. Jadi apapun yang bukan objek kita abaikan. Contoh saat ini kita kan lagi fokus ya di sini ya. Ya udah berarti kan ini kita yang ada di sini ini adalah objek kita dan seterusnya. Tapi kalau yang di luar daripada itu bukan objek kita belajar untuk abaikan aja. Tapi kalau kita selalu berkutat yang kiri, kita akan cenderung jadi orang yang egois. Maka kita harus belajar untuk jadi yang kanan juga. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang muncul secara dominan dan dia dadakan. Ada sesuatu yang munculnya berkali-kali. Contohnya ya, kalau kita lihat, kalau dia munculnya terus-menerus, kita akan amati. Begitu dia amati, pertimbangannya adalah 2 aspek. Kalau saya lihat sih dari sisi benefit dan timing. Dari sisi manfaat dan juga waktu. Kalau seandainya ada sesuatu yang muncul secara fisik maupun mental kita, dia not beneficial gitu ya, tidak bermanfaat dan gak sesuai waktunya, kita ignore aja, abaikan. Kemudian kalau memang itu bermanfaat dan juga memang belum sesuai waktunya di momen itu, kita tunda. Karena di meditasi itu ternyata yang muncul dalam mental kita tidak semuanya negatif. Ketika pikiran itu wandering, kadang-kadang misalnya kok kemarin saya punya masalah 2 hari nggak selesai, tiba-tiba pas meditasi bisa muncul solusinya ya. Itu kan nggak negatif ya. Tapi nggak semua itu harus dilakukan di momen itu. Sehingga kita tunda dulu, nanti setelah kita selesai meditasi, baru kita lakukan. Yang ketiga, kalau itu sangat bermanfaat dan mendesak sekali, maka dia nggak bisa ditunda. Harus dilakukan sekarang. Mungkin setelah saya kasih contohnya nanti berikutnya, saya ajarkan ini biasanya kalau kita latihan one day mindfulness. Biasa kita dari jam 8:30 sampai ke jam 4 sore, itu sampai jam 12 kita latihan yang kiri. Kalau yang kanan itu kita latihan dari jam 12 ketika udah mereka punya konsentrasi cukup, baru dia belajar untuk buka awareness mereka untuk amati apapun yang muncul. Nah kalau di dalam latihan yang 3 hari gitu ya, biasanya 1 hari pertama atau 1,5 hari pertama saya ajak mereka yang kiri, kemudian yang kanan nanti berikutnya. Nah kalau yang latihan kemarin saya ada pengalaman di Bali itu, ada 10 orang meditasi, orang-orang tua semua. Itu 7 hari ya, 7 hari 6 malam, 3 hari pertama saya latih yang kiri. Setelah 3 hari pertama punya yang kiri secara kuat ya, kemudian 3 hari berikutnya yang kanan. Dan mereka merasakan itu ada manfaatnya. Dan sebetulnya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang saat ini ada. Contoh ya, kita kan di sini ya. Meskipun saya saat ini udah janjian nih, sama Atas Silani, sama Bu Cleo, bahkan dengan Bante Santa, saya akan stay ya sampai jam 9, dan saya akan stay di sini terus untuk nanti tanya jawab dengan audiens dan sebagainya. Jadi apapun yang bukan urusannya tadi akan saya abaikan. Tapi mohon maaf, tapi misalnya seandainya, ini bukan beneran kok ya, seandainya tiba-tiba saya kebelet kencing nih, kebelet buang air kecil misalnya, maka kalau dia hanya muncul sekali, saya akan abaikan dia. Karena untuk ke toilet sekarang itu masih belum bermanfaat. Dan waktunya belum pas. Nah, tapi kalau dia udah muncul 5 menit kemudian saya tahan, kemudian 5 menit kemudian saya tahan, sampai di 5 menit kemudiannya lagi, sementara waktunya masih 1,5 jam, itu udah nggak bisa ditahan, dan kalau tahan masih pasti keluar, itu kita akan lakukan yang biru. Karena dia sangat mendesak untuk dilakukan bermanfaatnya itu, dan waktunya juga. Maka dengan segala konsekuensinya,
dengan segala penuh perhatian ya, kita aware dengan tubuh kita ya, kita harus ke toilet. Nah, tapi mindfulness itu yang penting adalah ada di sebelah kiri yang biru. Itu adalah kita berusaha sebanyak mungkin menunda terhadap yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, sebanyak mungkin kita tunda. Meskipun dia bermanfaat. Nah, teman-teman yang di zaman sekarang perlu punya dua keterampilan ini. Mengabaikan dan juga mengamati. Supaya tahu, kira-kira yang saya lakukan ini benar-benar butuh nggak ya? Benar-benar mendesak nggak ya? Karena kadang-kadang ada orang yang sampai kena ADHD itu karena tidak punya kemampuan mengabaikan. Semua mau dikerjakan. Tapi karena dikerjakan semua dalam waktu yang sama, semuanya nggak selesai. Maka kita perlu belajar dua keterampilan ini. Saya pikir pengantarnya itu deh. Oke, Terima kasih. terima kasih kepada Bro Johan dan Ibu Cleo atas penjelasannya tadi. Dan ini tentu sangat menarik sekali, Ibu. Benar-benar ilmu yang baru bagi saya. Terutama karena memang kajian saya sosiologi, dan hari ini kita membahas tentang psikologi. Ini benar-benar sesuatu yang, wow, sedalam itu ya ternyata. Dan ternyata manfaat dari mindfulness benar-benar dia seperti pengontrol ya bagi kita, landasan bagi kita begitu ya. Jadi ketika kita mau bergerak, ketika kita memiliki mindfulness, kita bisa memiliki pertimbangan yang lebih baik. Tadi saya tertarik sekali dengan yang dikatakan oleh Bro Johan tadi ya di slide-nya tadi itu. Ini boleh kan ya? Boleh, silakan. Tasilani ini kita Relax. Iya, jadi tadi yang dikatakan terkait dengan ini ya, zaman dulu itu kan selalu ada tips dan trik cara untuk menetapkan skala prioritas. Tapi itu nasihat yang so yesterday gitu. Itu nasihat zaman dulu ketika pilihan dan opsi belum sebanyak sekarang. Ketika sekarang opsi jumlahnya tidak terbatas gitu ya rasanya. Yang paling penting adalah bukan menetapkan skala prioritas karena semua itu rasanya prioritas gitu loh. Seperti itu, tapi justru menetapkan mana yang tidak dan belum prioritas. Seperti itu. Gitu. Jadi untuk tidak dalam rangka tergesa-gesa, terburu-buru, mental yang selalu rewel banget seperti itu ya. Mana yang belum prioritas itu seperti yang dikatakan oleh Bro Johan tadi gitu. Ya ditunda dulu yang belum prioritas. Kalau masih pengen lagi ditunda lagi. Pengen lagi ditunda lagi sampai memang sudah tidak memungkinkan untuk ditunda lagi seperti itu gitu. Nah, jadi kemampuan untuk memahami mana nih sih hal-hal yang perlu kita tunda dan mana nih hal-hal yang belum waktunya kita tunda, dalam artian hal-hal yang urgent untuk kita kerjakan pada saat ini. Itu kan juga butuh pertimbangan kan, Bu, butuh pengetahuan juga kan, dan mindfulness bermainnya di situ berarti. Ya kayak tadi benefit yang tadi, aspek benefit itu subjektif ya. Nanti setiap orang dia berkembang pengetahuannya kan pasti beda ya. Tapi di momen itu setidaknya dengan pengetahuan dia bisa banyak tunda dengan segala sesuatu yang bahkan penting gitu ya. Tapi nggak mendesak maksud saya. Itu dia akan lebih bisa adaptasi lah dengan kondisi apapun. Dia nggak akan lari ke kondisi desires atau hatred tadi, atau bahkan ke laziness atau ke restlessness. Oke. Tapi problemnya adalah orang tuh seringkali menunda atau memutuskan untuk segera melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan pada mana yang memang belum penting, mana yang penting gitu ya, tapi simply berdasarkan perasaannya dia aja. Jadi selalu yang bermain adalah feelings gitu ya. Kalau sesuatu itu tidak dia sukai, ditunda aja kayak gitu. Alasannya ini belum penting kok, bisa nanti. Padahal sebenarnya simply karena dia tidak suka dengan sesuatu itu. Tapi di sisi sebaliknya, kalau dia sudah suka dengan sesuatu, mau sebenarnya setidak penting apapun akan dianggap ini penting loh, prioritas loh, harus segera selesaikan atau dikejar sekarang. Jadi memang manusia itu saya selalu menganalogikan sebagai mesin emosional yang kebetulan bisa berpikir gitu loh. Jadi selalu yang datang pertimbangannya duluan itu adalah perasaan gitu loh. Atasilani sangat butuh latihan seperti yang Atasilani lakukan secara sangat disiplin gitu ya, untuk kemudian selalu ingat untuk tidak kemudian terus-menerus memajukan atau mengutamakan perasaan seperti itu. Ya. Dan ini saya pikir ini dampaknya kepada kalau misalnya kita punya keinginan dan kita punya pertimbangan yang lemah, kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu secara lemah,
Akibatnya adalah, oh, ketika saya tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang toksik. Iya. Ya. Jadi, kenapa saya tidak bisa ke situ? Oh, ini bukan salah saya dong. Mungkin lingkungannya aja yang gak cocok dengan saya. Dan kemudian kita mendiagnosis bahwa, oh, enggak kok, orang lain kok yang salah. Orang lain kok yang kemudian, mungkin dia gak suka dengan saya. Oh, ini adalah lingkungan yang sangat toksik sekali. Saya gak cocok berada di sini. Mungkin seperti itu ya, dalam pertimbangan saya. Iya, cocok sih. Iya, self pity kan, mengasihani diri sendiri gitu loh. Karena ya itulah tadi saya juga tertarik sempat bicara juga soal berbeda gitu ya kondisinya kalau misalnya di kota besar, terus kemudian di Indonesia, di negara-negara barat itu kan sebenarnya sangat berbeda gitu loh sebetulnya dari segi misalnya bicara mengenai diri sendiri itu kan orang dengan latar belakang budaya timur itu kan diri sendiri itu tidak pernah bisa terlepaskan dari relasi dia dengan orang lain yang dekat dengan dia. Sementara kalau di dunia barat itu kan memang diri itu memang dirayakan, independensi itu sesuatu yang kemudian digaungkan. Nah, problemnya kemudian ketika itu mendapatkan exposure yang seperti itu, self love, self affirmation, validation dan sebagainya, itu kan konsep-konsep yang sebetulnya berasal dari dunia barat gitu loh. Ketika kemudian itu diterapkan di timur, itu menimbulkan kebingungan sekali bagi masyarakat kita yang dasarnya nenek moyangnya itu adalah masyarakat agraris seperti itu. Iya, sangat setuju sekali, Ibu. Jadi, pemahaman terkait penghargaan terhadap diri dalam artian seperti ini. Ketika saya mencoba untuk mengajukan diri, ini adalah hak saya, ini adalah saya, memberikan reward kepada diri saya sendiri, rasanya memang itu bukan budaya kita. Karena kita selalu dituntut, karena pemikiran saya, kita dituntut untuk rendah hati, jangan sombong, jangan terlalu mengekspos kemampuan diri seperti itu. Dan kemampuan untuk kemudian memberikan reward itu kan hasil konstruksi masyarakat ya. Saya berpikir demikian. Sosiologi banget ya ini pembahasannya sesuai dengan ini Atasilani ini menarik ke sosiologi ya, harus disertasi. Oke. Tapi kan gini ya, yang nanti perlu mungkin bisa menambahkan juga yang saya pertanyakan itu kenapa sih kok harus apa sih pentingnya memberikan reward untuk diri sendiri gitu loh? Maksudnya pentingnya apa gitu loh sebenarnya? Kalau misalnya kita berusaha kemudian kita berhasil ya udah, keberhasilan itu kan konsekuensi buah dari usaha yang kita lakukan, ya sudah kayak gitu. Karena ketika orang memberikan reward pada diri sendiri nanti akan muncul konsekuensi, dia juga akan ada kecenderungan untuk memberikan punishment kepada diri sendiri ketika dia gagal seperti itu. Benar-benar. Bagaimana Bro Johan memberikan respon? Cukuplah saya pikir. Iya, mungkin self reward gitu mungkin. Maksudnya saya sih melihatnya seperti itu ya, tapi nggak tahu mungkin dari generasi teman-teman yang ada di sini, yang generasi yang muda yang sengsara ya di kelompok usia tersebut gitu. Apakah memang perlu gitu loh reward itu kan seperti kayak ngasih gula-gula untuk diri sendiri gitu loh, ngasih permen untuk diri sendiri seperti itu. Karena kondisi flat itu kan membosankan ya. Tadi kan saya kan gambarkan pleasant and unpleasant ya, tapi yang tengah-tengahnya kan yang natural. Kalau tadi saya lihat gambar Jabu Cleo tadi yang hijau, kuning dan merah ya kalau nggak salah. Itu yang paling sulit justru adalah melihat yang tengah-tengah itu. Iya, betul. Karena yang di tengah-tengah itu, saya udah lakukan segila mungkin dengan segala macam prestasi saya, kok cuma flat aja ya, nggak ada yang merayakan. Dan akhirnya merayakan sendiri sih. Dan memang yang membosankan yang flat itu nggak membosankan, nggak bisa kita bertahan di situ loh lama. Tapi dengan mindfulness sebetulnya kita latihan. Justru yang bagian itu yang paling penting untuk diperhatikan juga. Karena kalau misalnya itu nggak diperhatikan, dia memunculkan lagi yang kiri atau yang kanan tuh. Ya, dalam riset-riset yang dilakukan di bidang kesehatan mental itu juga banyak sekali berbicara mengenai kondisi yang dianggap sebagai problem ketika mengalami kondisi yang tidak menyenangkan gitu loh. Tapi jarang sekali dilihat sebagai problem ketika seseorang itu
terpaku, attach gitu ya terhadap kondisi yang menyenangkan. Kayak gitu. Saya baru belakangan ini juga meneliti misalnya saja keserakahan. Itu jarang sekali loh diteliti dalam konteks, penelitian secara ilmiah, kayak gitu. Tapi kalau kesedihan, depresi, kemudian panik, ketidakpuasan itu banyak banget penelitiannya. Itu menunjukkan kondisi mental kita yang memang hal-hal yang kita anggap sebagai suatu yang negatif itu problem yang pertama kali di-notice. Tapi kalau hal yang menyenangkan itu dianggapnya bukan problem, padahal itu sebetulnya juga problem karena keserakahan gitu ya Bro ya landasannya, seperti itu. Nah, ini baru kebuka, Bu. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi saya jadi dapat inspirasi gitu loh bahwa ternyata oh ya, sesuatu yang dilihat membahagiakan memang benar orang melihatnya itu bukan sebagai sebuah masalah. Tetapi kemudian dari penjelasan Bro Johan tadi itu kan ada sesuatu yang oh, ini ada sesuatu yang membahagiakan dan tidak membahagiakan. Kondisi kan demikian gitu kan. Orang cenderungnya selalu fokus pada yang tidak bahagia saja. Padahal yang bahagia pun dengan juga memang perubahannya. Dan apa yang membuat bahagia itu kan juga perlu untuk dikaji lebih dalam. Saya pikir demikian. Karena sosiologi lagi jadi semua hal punya latarnya. Tapi dibedakan juga ya bahagia dengan kegembiraan itu beda gitu loh. Kalau yang gembira itu seperti yang gambarnya Bro Johan tadi, yang bagian desire seperti itu bicara soal kegembiraan. Jadi perasaan yang senang. Sedangkan kalau bahagia itu sebetulnya ya ada di titik tengah itu ya. Justru secara emosional, secara perasaan itu justru tidak kok senang tapi juga tidak senang gitu. Jadi cenderung untuk netral sebetulnya ketika bicara soal kebahagiaan. Dan itu orang memang seringkali gitu ya, sejak dulu sering tadi kita bicarakan ya, bingung antara yang disebut sebagai kebahagiaan dengan kesenangan. Kalau misalnya pengen sesuatu dan sesuatu itu tercapai gitu ya, misalnya pengen lulus dan lulus itu tercapai, itu kebahagiaan atau kesenangan? Kebahagiaan. Itu kesenangan. Jadi menambah sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan itu adalah kesenangan gitu. Karena pasti setelah itu akan diikuti dengan perasaan cemas kalau sesuatu itu tidak lagi kemudian bersama dengan kita. Kayak gitu. Iya, Bunda. Tapi kalau kebahagiaan itu menurut saya justru kerelaan kita untuk melepas sesuatu yang kita senangi. Kebahagiaan sejati? Dia malah di titik tengah ya. Dia bisa balance kan di nol terus ya, malah itu bahagia ya. Yang orang kira, ngapain sih boring banget malah titik nol. Dari itu konten medsos yang seperti itu mungkin nggak ini ya Bro Johan ya, nggak akan viral, nggak akan banyak juga kemudian yang komen dan followersnya mungkin. Ya gue mindful salah langsung nanya. Iya. Nah, tadi kita membahas secara substantifnya ya, isinya. Saya ingin bertanya kepada Bro Johan. Nah, bagaimana sebenarnya langkah-langkah awal untuk kita, ya kan tidak semua orang sudah expert di bidang pelatihan meditasi ya. Banyak juga yang mungkin baru belajar begitu. Nah, menurut Bro Johan, bagaimana untuk kita bisa mengawali dan mengenali perasaan kita di awal-awal ketika kita melakukan pelatihan meditasi? Singkat supaya kita bisa masuk sesi diskusi nanti ya Tay. Nanti kalau yang sulit-sulit Bro Johan nih, yang terakhir. Tapi singkatnya adalah kita punya ini self-restraining terlebih dulu. Karena orang nggak akan pernah bisa amati dia punya internal kalau self-restraining secara fisikal dan verbal itu nggak dilakukan. Ya kan? Kenapa? Karena kadang-kadang untuk memahami perasaan kita itu kadang-kadang kita butuh ketenangan. Untuk objektif ya. Nah kalau mulut dan juga badannya itu restless, ketenangan nggak muncul, clarity-nya kurang, dan dia nggak punya wisdom, maka nanti perhatian terhadap perasaannya itu jadi nggak objektif. Maka langkah pertamanya punya dulu deh self-restraining terhadap dua hal itu. Singkatnya gitu deh. Dipersilahkan kepada para audiens yang ingin memberikan pertanyaan kepada dua narasumber kita. Baik itu bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Mohon izin untuk bertanya. Secara umum, wanita dikatakan lebih kuat di perasaan daripada logika. Menurut Ibu dan Bro Johan, apakah ini mempengaruhi dalam meningkatkan kendala dalam mindfulness? Jadi siapa yang berkenan untuk menjawab terlebih dahulu? Bro Johan, dipersilakan untuk waktunya. Tentang perempuan, laki-laki yang disuruh jawab ya.
Tapi memang nampaknya blueprint-nya kayak gitu sih. Cetakannya kayak gitu dari awalnya Bu ya. Maksudnya kebanyakan, nggak semuanya. Kalau Buckley beda. Logikanya lebih kuat daripada perasaannya kayaknya. Tapi tadi kalau aspek perasaannya pleasant and unpleasant itu dan unpleasant itu lebih dominan, jelas pasti tingkatin stres ya. Apakah dia kejar yang pleasant terus? Stres. Dia tolak yang unpleasant terus? Juga stres. Jadi kalau misalnya kalau orang manusia dengan karakteristik perasaan yang lebih dominan, apakah akan lebih banyak stres? Ya yes. Tapi juga bukan berarti laki-laki nggak ada stresnya atau bahkan lebih rendah daripada perempuan. Karena mungkin dia bukan bermain di tahap yang 1 dan 2, tapi mungkin laki-laki mainnya di 3 dan 4. Dengan logikanya justru jadi restless, overthinking terus-menerus. Makanya saya pernah lihat kalau di sosmed bilang kalimatnya, kalau laki-laki lagi diem, itu tandanya dia udah lagi diem gitu ya badannya, itu otaknya lagi jalan gitu loh. Dan katanya kalau stop itu pas lagi ngerokok aja katanya. Kebetulan saya nggak ngerokok, berarti otak saya nggak pernah stop gitu ya, mikir terus ya. Tapi itu cuma sebetulnya nggak mengharuskan apakah perempuan lebih stres atau enggak. Tapi siapapun sebetulnya yang dia lebih dominan bagian perasaannya, yang pleasant dan unpleasantnya itu dia kejar atau ditolak, jelas itu lebih stresnya lebih dominan. Dan itu meningkatkan pastinya. Kalau Bu Cleo mungkin bisa buktikan secara ilmiahnya gimana? Kalau mau menambahkan, dipersilakan. Iya, kalau secara struktur otak, kan yang ngatur logika dan perasaan itu kan ada di otak ya. Struktur otak perempuan dan laki-laki itu sama, gitu. Jadi otak yang bagian depan itu kan logika, terus kemudian yang perasaan bagian tengah, emosi bagian belakang. Nah itu nggak kebalik gitu loh. Kalau misalnya dibilang perempuan lebih dominan perasaan, berarti kan harusnya yang bagian depannya itu adalah yang perasaan. Tapi ternyata depannya juga sama, bagian otak yang mengatur masalah logika, seperti itu. Sama seperti itu. Cuma problemnya adalah perempuan itu di sisi lain dia juga memiliki peran, kalau saya suka menggunakan istilah itu, sebagai penjaga kehidupan gitu loh. Jadi pada saat momen demi momen dalam kehidupan seorang perempuan itu, dia tidak hanya memikirkan tentang perasaannya sendiri aja, tapi perasaan orang-orang yang dia pedulikan gitu loh. Seperti itu, ada kewajiban untuk menjaga harmoni gitu ya pada saat dia sedang dihadapkan pada harus ngambil keputusan kayak gitu. Misalnya dia harus mikir juga dampak keputusannya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi nanti sekitarnya akan jadi seperti apa. Nah itu barangkali yang kemudian mengakibatkan perempuan itu jadi dinilai lebih emosional, padahal sebenarnya juga tidak seperti itu. Cuman memang gini, data dari segi kesehatan mental, dari level tingkat depresi, lalu kemudian juga beragam jenis gangguan mental yang lain, itu memang perempuan itu prevalensinya selalu lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hampir banyak sekali gitu ya gangguan-gangguan mental yang perempuan itu juga memang prevalensinya menjadi lebih besar. Ya, padahal sebenarnya secara struktur otak itu sama antara perempuan dan laki-laki. Jadi fungsi dia untuk menjaga sebagai penjaga kehidupan itu loh yang kemudian mengakibatkan lebih rentan seperti itu. Tapi ada satu, saya tambahin dikit ya. Tapi kalau itu mungkin bisa didukung dengan salah satu referensi di Buddhis gitu ya. Karena ada 3 waktu, pagi, siang, sampai sore gitu ya, dan malam. Jadi perempuan punya kecenderungan kalau pagi lebih dominan isa atau iri hatinya. Siang sampai sore lebih dominan daripada laki-laki, banyak berkaitan dengan kekikirannya. Yang malam itu dia lebih dominan bagian keserakahannya. Mungkin itu jadi pendukung ya Bu ya. Tapi bukan berarti saya mempojokkan perempuan lebih stres, enggak. Tapi itu adalah bukti bahwa tadi yang Bu Cleo bilang, yang tadi prevalensi lebih besar, itu juga sebetulnya Buddha udah pernah lihat. Oke, iya memang kalau dari segi tingkat stres juga termasuk ya tingkat depresi, tadi saya sudah sebutkan kecemasan, itu memang dari tahun ke tahun itu prevalensi perempuan memang lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki, seperti itu. Tapi menarik ketika berbicara dengan perempuan nih Bu, terutama dalam kita budaya Jawa itu kan ada istilah perempuan konco wingking ya. Artinya seorang perempuan tuh harus bisa handle semua hal. Itu bukan hanya soal perasaan, memikirkan perasaan keluarga saya bagaimana, anak saya bagaimana, suami saya dan bagaimana dan lain sebagainya, tetapi juga dia juga membantu pekerjaan. Misalnya ada juga bekerja, di mana dalam bekerja itu kan logika yang digunakan, berpikir dengan kira-kira saya mau bekerja apa ya,
Jadi dalam hal ini saya melihat kok rasanya antara perasaan dengan logika itu harusnya berjalan secara seimbang. Bukan hanya perasaan saja yang dominan gitu, Bu. Iya, mestinya kita harus terus-menerus melatih agar bisa berpikir logis ya. Tapi nyatanya karena otak kita ini bagian belakangnya itu justru adalah emosi gitu ya. Artinya yang namanya emosi, perasaan itu selalu mendahului logika gitu loh. Yang ada kita memutuskan sesuatu terus kemudian kita cocok-cocokkan. Kita cari alasannya agar tampak logis. Adalah sebenarnya keputusan yang kita ambil itu landasannya adalah perasaan, dan ini berlaku untuk perempuan maupun laki-laki gitu ya. Kenapa kok milih saya sama si X gitu ya? Oh karena dia tuh baik, setia dan sebagainya. Padahal sebenarnya alasan itu baru muncul belakangan. Awalnya ya simply karena suka aja. Habis itu baru kemudian oh setia ya, baik ya, seperti itu. Tidak milih berdasarkan kriteria terus memilih si X gitu. Tapi simply ya suka aja. Tanpa tahu alasannya kenapa gitu loh. Cuma kita cocok-cocokkan alasannya agar tampak logis sebetulnya. Dan mindfulness sebenarnya kan di situ ya, berperan untuk membantu kita dalam kehidupan ini itu meminimalkan kontribusi emosi gitu loh di dalam kemudian pengambilan keputusan yang kita ambil seperti itu. Iya. Muncul perasaan, kita berusaha untuk sebisa mungkin apakah di-ignore atau take note. Sehingga dia nggak berkelanjutan. Dan berusaha untuk di titik yang tenang seimbang di tengah itu kan sebetulnya yang kemudian goalsnya itu, M-nya itu gitu ya, seperti itu. Bisa itu oke. Jadi apakah ada kemungkinan kedepannya akan ada meditasi khusus bagi perempuan supaya bisa lebih mengendalikan emosi? Kenyataannya yang ikut meditasi lebih banyak perempuan. Kalau nggak percaya tanya Bante. Mau yang usianya tua, yang muda, kebanyakan perempuan. Saya nggak tahu apakah karena nggak ada kerjaannya, udah mulai minim kerjaan, atau memang tingkat stresnya yang lebih dominan. Tapi dalam banyak penelitian yang saya lakukan itu kalau di lewat skala sih ya. Kalau di lewat skala tingkat mindfulness antara perempuan dan laki-laki itu tidak berbeda sebetulnya. Tapi tingkat stresnya, kecemasan dan sebagainya itu perempuan lebih tinggi, cuma dari segi mindfulnessnya itu tidak berbeda. Jadi tidak ada dinamika yang kemudian menarik gitu loh sebenarnya. Ya, apakah ada tambahan sebelum kita lanjut ke bahas? Perempuan itu memang suka mencari, jika mengalami sesuatu akan cenderung untuk berusaha untuk mencari solusi gitu loh, seperti itu. Jadi barangkali seperti itu ya, kenapa kok jadi rajin untuk ikut meditasi pada saat sedang menghadapi problem dan sebagainya kayak gitu loh. Saya survei deh, Bu. Doa apa di meditasi? Datanya boleh kita kolaborasi hasil penelitian. Oke. Lumayan. Ya, jawabannya sangat menarik sekali. Markonah, ya, dari saudari Markonah. Jadi beliau bertanya, teman saya seorang meditator dan suka dengan mindfulness meditation, tapi masih suka marah-marah. Bagaimana itu ya? Dan bagaimana mengajak atau menginspirasi saudara dengan skizofrenia untuk bisa mempraktekkan mindfulness? Nah, silakan bagi narasumber, siapa dulu? Mungkin dari Bro Johan dulu ya. Jadi suka dengan sesuatu tapi kok tetap marah-marah gitu. Suka dengan mindfulness tapi suka marah-marah. Hari ini sih nggak ada slide-nya ya. Biasa saya kasih slide-nya. Biasa dia ada 3 layer kan ya. Dari kita punya kemarahan yang kasar banget, ada yang sifatnya dia menengah sampai ke halus. Kadang-kadang orang belajar mindfulness dia hanya sampai ke titik tengah. Yang di bagian yang paling dasar dia kakak sentuh. Nah itu dia disentuh bukan hanya lewat konsentrasi. Dia harus dilatih dengan wisdom, awareness, kewaspadaan. Nah itu orang baru bisa lihat. Pernah gak lihat orang tuh kalau lagi marah-marah kemudian kita tegur dia. Kok kamu jadi marah-marah sekarang ya? Kemudian dia jawabnya, enggak kok, aku emang kayak gini orangnya. Di level itu dia udah mulai halus. Karena bahkan si pelakunya sendiri yang nggak bisa deteksi. Nah, ada kecenderungan nampaknya orang yang sudah latihan mindfulness tapi masih marah-marah, dia masih menyentuh di level menengah. Belum sampai ke paling dasar. Itu sih. Dan kalau yang untuk ngajak orang untuk terkait dengan meditasi, karena dia penderita skizofrenia, itu sampai sekarang saya belum temukan tuh ya. Karena sulit kalau misalnya mereka punya penderita yang skizofrenianya sangat kasar. Tapi kemarin ada belakangan di kondisi retret kita,
Itu ada orang penderita skizofrenia tapi dia udah mulai agak sembuh sedikit-sedikit. Dia masih bisa dia bicara. Nah kalau yang level dari skizofrenianya light gitu ya atau ringan, kita masih bisa. Dan lebih banyak dia akan diajak untuk bukan observe dia punya teknik, dia punya apapun yang muncul dominan, tapi dia lebih banyak ignore. Karena supaya dia nggak fokus pada thinking ke masa depan dan juga dia remember kepada masa lalu. Justru dia harus fokus di masa kini dengan ignore lebih dominan. Nah mungkin boleh diajak dalam bentuk dia nggak harus duduk meditasi dulu kali ya, karena sulit kalau orang sampai kayak gitu. Tapi ajak dia untuk lebih aktif di dalam kondisi saat ini, dia bisa aware terus. Aware. Maksudnya ya udah begitu dia mungkin ngelantur, mahalu, ngomongin yang lain, ajak dia tarik ke sini. Bisa dengan sentuhan fisik atau dengan ngomong yang sedikit lebih keras. Karena dia butuh objek yang sangat kuat. Orang skizofrenia tuh dia punya intrusive thoughts-nya itu, pikiran yang mengganggu dia sangat dominan. Kalau dia diajak, ayo observe nafas masuk keluar, loss. Karena nafas masuk keluar dianggap nggak kuat objeknya. Justru harus sesuatu yang sangat kuat, apakah sentuhan fisik atau verbal yang lebih dominan. Itu sih kira-kira teorinya sih. Oke. Ibu mau menambahkan, dipersilakan. Kalau saya sih lebih kepada melihatnya bahwa dalam rangka untuk bisa kemudian melakukan meditasi mindfulness itu dibutuhkan syarat kewarasan tertentu gitu ya. Jadi ada ambang batas syarat gitu untuk kemudian bisa mempraktekkan mindfulness. Karena kalau tidak ya paling kemudian nanti akan jadinya menjadi lebih pada fokus attention gitu. Jadi meditasi yang fokus saja, tidak sampai kemudian bisa menjadi mindful, apalagi sampai muncul insight seperti itu sih. Dan juga memang harus berhati-hati juga kalau sudah terkait dengan gangguan mental, apalagi yang berat seperti itu ya. Itu nanti juga ada resiko yang kemudian terkandung di dalamnya gitu loh, seperti itu. Itu karena bisa jadi kan kita tidak pernah tahu pada saat meditasi itu kemudian pikiran apa yang muncul gitu ya. Takutnya kemudian munculnya adalah halusinasinya yang kemudian justru malah mendorong yang bersangkutan untuk kemudian terlarut atau terseret dengan halusinasi tersebut, seperti itu. Kayak gitu. Dan soal marah-marah itu juga saya pernah penelitian juga soal marah-marah itu ya. Kalau di media sosial itu yang namanya kemarahan itu orang justru malah bangga kok dengan kemarahan tersebut. Justru malah dia pamer gitu ya, keren gitu loh dia ngerasanya kemarahan itu. Dan biasanya kemarahan itu juga menularnya sangat cepat dibandingkan misalnya kita menularkan kabar gembira kayak gitu. Misalnya kita ada sesuatu yang happy gitu ya, bagi orang lain kemudian untuk merespon dan kemudian juga ikut merasa happy itu butuh waktu yang lama. Kadang malah nggak ikut merasa happy tapi iri. Tapi kalau yang namanya kemarahan, kesedihan dan sebagainya itu penularannya itu amat sangat cepat. Seperti itu. Nah, karakteristik ini saya pikir yang perlu untuk juga dikenali ketika seseorang mau mempraktekkan mindfulness. Seperti itu. Karena kemarahan itu sesuatu yang sangat sangat powerful gitu. Orang tuh ngerasa keren gitu loh kalau marah-marah. Seperti itu. Ada ya Bu yang seperti itu. Iya, kalau kita amati di apa yang terjadi gitu kan, itu orang tadi habis tak marahin, tak pukulin kayak gitu kan justru malah merasa bangga seperti itu. Tapi kalau takut orang biasanya merasa malu. Tapi kalau marah itu justru merasa malah itu keren, seperti itu. Karena menunjukkan kekuatan diri. Iya, padahal sebenarnya masih marah itu berarti kan sebetulnya masih orang yang masih bodoh. Kalau dalam waktu itu beberapa saat yang lalu orasi di staff ya itu yang saya sampaikan juga. Berarti kepada Mbak Markona, silakan untuk nanti terkait dengan temannya bisa diskusi dengan Bro Johan lebih lanjut. Oke. Bagaimana kalau satu pertanyaan lagi? Apakah memungkinkan? Oke. Ada pertanyaan lagi dari Ganda Gede. Oke. Tentang praktik mindfulness. Nah, praktik mindfulness salah satunya dengan mengamati perasaan sebagai bukan saya, bukan milikku. Bagian sempurna di buku Leo. Dan konsep ini ada di Buddhis karena ajarannya demikian. Lantas bagaimana dengan praktek ini untuk orang dengan keyakinan yang berbeda? Jadi, kami kepada Bro Johan,
untuk menjawab? Kalau saya suka aspeknya bukan milikku ini untuk mengamati perasaan bagi orang yang non-Buddhis, mungkin kita boleh jelaskannya pakai sistem, pakai konteks uncontrollable. Uncontrollable. Jadi kalau misalnya mereka bahkan yang beda keyakinan, ya mungkin kita nggak akan bilang, oh itu anatta. No. Kita bilang, kita punya feelings. Itu adalah begitu mereka muncul, bahkan ketika mereka tidak kita minta untuk muncul, dia muncul sendiri. Itu adalah bentuk uncontrollable. Sesuatu yang di luar dari kuasa kita, itu menunjukkan kita nggak punya kendali atas mereka gitu loh. Mungkin di tahap itu mereka akan terima. Untuk menjelaskan konteks bahwa perasaan yang kita amati, apakah dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam bahkan kehidupan meditatif, begitu mereka muncul kan mereka muncul sendirinya kadang-kadang. Ada trigger misalnya yang memunculkan perasaan senang, atau trigger yang memunculkan perasaan tidak senang, atau bahkan seakan-akan gak ada triggernya pun, kita nggak aware gitu ya, unconscious. Itu juga kita menunjukkan bahwa, berarti ini uncontrollable. Kalau saya lebih suka kepada yang non-Buddhis, mungkin kita ngomongnya di sisi itu kali ya. Kalau sisi yang anatta yang satu aspek lagi, karena kan kita hidup ini bukan hanya perasaan, ada juga yang lain-lain, dan mereka berkelompok, bergerombolan baru disebut sebagai yang solid. Tapi kalau dipecah-pecah, itu menjadi sesuatu yang particular, itu baru disebut anatta. Mungkin itu lebih sulit dibandingkan konteks yang uncontrollable. Iya. Benar. Bagi teman-teman yang mungkin berbeda keyakinan gitu, ketika menjelaskan dalam bentuk anatta, ketika dalam praktek meditasinya, itu tidak lagi fokus pada objek, nanti malah memikirkan, tadi konsepnya apa ya isinya ya, penjelasannya apa ya, mungkin nanti arahnya malah akan ke situ, bukan kepada objek meditasinya. Bagaimana pandangan? Oke lah, saya skip jawab yang itu. Mungkin lewat saya jawab. Sebenarnya kan ini secara saintifik aja ya, bahwa kita belajar untuk mengenali bagaimana respon kita terhadap hal yang kita sukai dan hal yang nggak kita sukai gitu loh, seperti itu. Sebenarnya kan prinsipnya gitu ya, terlepas dari keyakinan yang kemudian dimiliki seperti itu ya. Karena yang namanya keyakinan itu pun kan itu kan belief ya, belief itu kan juga tidak terlepas dari perasaan sebenarnya. Jadi kan kita bisa punya belief tertentu ya karena kita suka dengan sesuatu itu, kayak begitu. Jadi seringkali kalau anak muda kan ngomongnya gini ya, ini gue banget nih, ini sangat aku gitu kan, this is the best version of me gitu, versi terbaik dari diriku. Sebenarnya juga bukan karena versi terbaik atau karena ini aku banget, tapi simply karena lagi-lagi feeling sukanya itu. Begitu dia tidak suka terhadap sesuatu bagian dari dirinya, dia nggak akan kemudian mengidentifikasi itu sebagai ini aku, milikku. Padahal sebenarnya bisa jadi itu malah miliknya dia kayak gitu, tapi dianggap bukan. Bisa terpahami ya. Jadi dia tuh selalu mencoba untuk terus-menerus menggenggam gitu ya, merengkuh hal-hal yang disukai dan dianggap sebagai bagian dari dirinya. Sebaliknya pada saat dia sudah mulai tidak suka atau bosan dengan sesuatu itu, wah ini sudah bukan bagian dariku gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin masih bagian dari dirinya, seperti itu. Lagi-lagi kan main di perasaan. Nah, pengenalan terhadap ini saya pikir value yang kemudian kalau value dalam artian valuable gitu ya, sangat bermanfaat jika dipahami oleh siapapun, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Cleo dan Bro Johan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Subono. Nah, beliau menyampaikan, saya tertarik dengan istilah memilah yang bukan prioritas, karena terlalu banyaknya hal yang prioritas. Bagaimana peran mindfulness dalam menentukan pilihan dari yang prioritas dan tidak prioritas, sehingga yang kita pilih menjadi fokus untuk dikerjakan. Terima kasih. Iya, tadi kan saya ada sempat bilang bahwa yang bermanfaat pun gitu ya, kalau dia tidak timely, dia harus ditunda. Yang bermanfaat sekalipun itu ya. Tadi kan saya cerita bahwa, ini saya udah 2 hari mikirin masalah ini gak selesai-selesai nih. Begitu duduk meditasi, kemudian muncul solusinya gitu kan ya. Tapi kita harus tahu, kalau misalnya kita dari awal sudah bertekad, oke 30 menit saya duduk. Tapi ternyata solusinya keluar ketika 5 menit baru duduk, kita harus tunda. Selama itu tidak mendesak, sekalipun itu baik. Jadi mungkin kita akan bilang oke, karena dia bermanfaat,
dan ini adalah nanti bisa saya selesaikan, maka saya tunda sampai 30 menit selesai. Kenapa dia harus ditunda? Apapun kalau dia bergerak, itu menimbulkan sesuatu yang tenang itu hilang. Itu konsekuensi. Sehingga meskipun itu bermanfaat, kita harus pikirkan juga konsekuensinya. Oke? Dengan kita mungkin 5 menit baru tenang nih. Kita bisa pertahankan ketenangannya sampai 25 menit lagi. Tapi hanya karena kita bergerak secara mental sampai bahkan ke fisik, maka itu menimbulkan kita jadi nggak tenang lagi. Sehingga meskipun dia baik, kita hold, dia tahan dulu. Nah, gimana cara kita bisa tahu tadi? Manfaat dan juga timingnya itu dipertimbangkan secara matang. Ada Bu Cleo mau menambahkan, dipersilakan. Pada prinsipnya saya sih berpikirnya landasan utama yang digunakan itu kalau secara bicara soal mindfulness itu kan, mindfulness dalam ini tuh kan adalah secara filosofisnya adalah mengenali realitas apa adanya gitu ya. Tapi kalau secara praktiknya, secara praktisnya atau secara skoliumnya gitu ya, secara teknis itu adalah via negativa. Jadi apa yang tidak dilakukan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang tidak prioritas. Jadi bicaranya itu justru yang tidak gitu loh. Bukan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Dan apa yang kemudian tidak kita lakukan, apa yang tidak prioritas itu adalah hal-hal yang kemudian mengandung resiko. Resiko apa? Membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Begitu sudah membahayakan diri sendiri dan orang lain itu berarti tidak prioritas. Baik. Paham. Jadi Kalau bermanfaat untuk diri sendiri mungkin ya ketika orang sudah suka dengan sesuatu itu memang secara alamiah dia akan menganggap sesuatu itu bermanfaat soalnya. Jadi feeling yang positif terhadap sesuatu itu akan kemudian menghasilkan nilai manfaat yang besar. Tapi kalau dia nggak suka dengan sesuatu itu akan dianggap tidak bermanfaat. Terlepas dari ukuran kebermanfaatan objektifnya gitu loh. Setuju. Kalau mungkin contoh kontekstualnya gini ya. Kalau kita lagi meditasi nih. Oke. Kita lagi meditasi, kita udah diberikan peraturan. Oke, kita noble silence semuanya. Oke. Tapi di satu momen, pembimbing misalnya bilang, nanti kalau kita ada waktu untuk diskusi dhamma, ngomongin sesuatu yang bermanfaat, kita boleh lakukan. Tapi kemudian muncul dari pemikiran orang-orang yang praktek. Wah, ini kan ngomongin dharma. Jadi boleh dong. Akhirnya karena dia nggak bisa hold, nggak bisa tahan, diajak ngobrol satu persatu. Kemudian ketika ditegur dengan dalih, ini bermanfaat loh. Karena ngomonginnya dharma. Iya. Tapi di dalam spektrum yang tadi kita jelaskan, no. Kita harus hold sebanyak mungkin. Atau tinggalkan yang tidak prioritas. Yes. Sehingga tidak mengganggu diri sendiri dan orang lain. Saya setuju. Dan itu objektif. Bukan bermanfaatan yang subjektif. Iya betul, itu objektif. Karena memang kata kuncinya itu adalah feelings ya, perasaan. Begitu kita sudah suka dengan sesuatu, kita akan menganggap sesuatu itu bermanfaat dan resikonya itu kecil. Kalau kita sudah suka dengan sesuatu apapun itu. Tapi kalau kita tidak suka sama sesuatu, kita anggap itu tidak bermanfaat dan resikonya besar. Apa parameter kita menentukan itu? Simply feeling aja, suka nggak suka aja sebenarnya. Ngerinya kan di situ gitu loh. Kenal. Dan mindfulness itu mesti berusaha kemudian untuk menyasar ya kecenderungan alamiah kita yang berisiko itu tadi. Saya sangat setuju. Demikian tadi jawaban dari Bro Johan dan Ibu Cleo. Dan karena waktu kita yang terbatas, meskipun sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan, baik dari saya sendiri atau dari audiens, tetapi karena waktu kita yang terbatas sehingga kita harus mengakhiri sesi diskusi pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Bu Cleo, Bro Johan atas kehadiran dan pemaparan materinya serta pengetahuan, cerita pengalaman yang diberikan kepada kami. Saya jadi belajar banyak hal. Ternyata saya belajar ada banyak hal yang ternyata saya belum tahu itu. Dan ini menjadi inspirasi untuk saya terus belajar. Dan semoga teman-teman yang menyaksikan acara kita pada malam hari ini juga memiliki pemikiran yang sama.